Seorang lelaki remaja warga Kampung Tempel tewas tenggelam di Sungai Asahan. Gagal menangani COVID-19, Wali Kota Padang Sidimpuan dituntut masyarakat 21 miliar rupiah. Menkominfo ingin dorong transformasi digital. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Budi Arti, pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Pemirsa, seorang lelaki remaja 16 tahun warga Kampung Tempel, Desa Siantar Utara, Kecamatan Parmaksian Toba, hanyut terbawa arus Sungai Asahan yang tidak jauh dari rumahnya pada Senin sore kemarin. Seorang lelaki remaja 16 tahun warga Kampung Tempel, Desa Siantar Utara, Kecamatan Parmaksian Toba, hanyut terbawa arus Sungai Asahan yang tidak jauh dari rumahnya pada Senin sore kemarin. Menurut keterangan camat setempat, peristiwa ini terjadi saat korban bersama temannya sedang memancing di Sungai Asahan. Pada sore hari mereka berencana pulang dengan menyeberang sungai menggunakan perahu kayu. Namun saat di tengah sungai, perahu mereka bocor hingga digenangi air. Teman korban berhasil menyelamatkan diri sedangkan korban tenggelam terbawa arus sungai. Informasi yang kami terima, mereka katanya memancing. Ya, waktu memancing mereka sebenarnya sudah mau pulang, udah mau sore, dan kawannya sebelah satu lagi sudah pulang. Jadi ketika mereka mau menyeberang sungai, sebenarnya sampahnya bocor. Karena udah bocor, mereka mungkin merasa panik, mereka melompat dari suapannya itu karena sudah masuk air. Yang mereka melompat dari sampahnya. Yang satu bisa menyelamatkan diri dengan menyeberang sungai. Yang Iwan ini tidak bisa menyelamatkan diri sehingga pada waktu itu juga dia tenggelam terbawa arus daripada sungai itu. Hingga Selasa siang, tim Basarnas dan BPBD dibantu warga sekitar melakukan penyisiran sungai menggunakan perahu karet. Penyisiran sungai difokuskan sekitar 2 km dari titik tenggelamnya korban. Alex Jetro Syagian melaporkan untuk Evarina TV. Pasca kebakaran yang menghanguskan 7 rumah di pemukiman padat penduduk Kampung Labuhan Rantau Parapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara, warga mendirikan posko pengungsi bagi korban kebakaran. Beginilah kondisi rumah warga yang hancur akibat kebakaran yang terjadi pada Minggu malam. Di pemukiman padat penduduk, Jalan Pelabuhan Rantau Parapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 8 kepala keluarga terdampak dalam kondisi 7 rumah ludes terbakar. Pasca kebakaran, warga bergotong royong membersihkan dan mencari sebagian barang berharga yang masih tersisa. Warga juga bergotong royong membantu korban kebakaran dengan mendirikan posko pengungsian dan menggelar aksi kutip sumbangan di jalan. Hingga kini warga yang terdampak kebakaran sebagian mengungsi di rumah tetangga, sebagian lagi di posko pengungsian. Awalnya kita mengutip berbentuk pangan untuk dari masyarakat, berbentuk beras, dan dibagian langsung kepada korban. Itu untuk awalnya. Jadi saat ini sudah berapa bantuan yang diterima, Bang? Secara barang bentuk sekitar 150 kilo beras, dan akan kita salurkan langsung kepada pihak korban. Dan yang dari luar sampai sekarang masih dari Kapolres Labuhan Batu yang telah masuk, itu sudah berjumlah sekitar 500 kg beras. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui secara jelas penyebab kebakaran. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara serentak melakukan gerakan pencocokan dan penelitian atau coklit. Coklit dilakukan oleh KPU Binjai dengan diawali apel akbar yang digelar di kantor KPU Binjai yang diikuti di 5 kantor camat dan 37 kelurahan. KPU Binjai menggelar apel akbar gerakan pencocokan dan penelitian atau coklit di halaman kantor KPU Binjai di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Apel juga dilaksanakan di 5 kecamatan dan 37 kelurahan yang ada di Kota Binjai. Secara simbolis, anggota KPU Binjai, Bawaslu Kota Binjai, dan Panwascam juga ikut mendampingi petugas PPDP yang melakukan coklit di wilayahnya masing-masing. Setelah didata, rumah warga ditempel stiker sebagai tanda rumah warga tersebut sudah dicoklit. Ketua Divisi SDM atau Parmas KPU Binjai, Robi Effendi, mengatakan secara simbolis telah melakukan coklit ke rumah Wali Kota Binjai, Ketua DPRD, tokoh masyarakat, dan alim ulama tetap dengan mekanisme protokol kesehatan COVID-19. Hari ini secara nasional kita menggelar gerakan coklit serentak. Khusus untuk KPU Kota Binjai, kita juga menggelar apel akbar, utama di kantor KPU Binjai, kemudian di 5 kantor camat, kemudian di 37 kantor kelurahan di Kota Binjai, yang diikuti oleh seluruh peserta PPDP se-Kota Binjai. Coklit ini akan berlangsung selama 30 hari ke depan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Wali Kota Padang Sidimpuan sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 beserta 4 pihak lainnya digugat 21 miliar rupiah di Pengadilan Negeri karena merugikan warga dalam penanganan COVID-19. Wali Kota Padang Sidimpuan selaku Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 beserta 4 tergugat lainnya di Kota Padang Sidimpuan menjalani sidang di Pengadilan Negeri. Sidang perdana ini dihadiri penggugat Hajjah Syarifah didampingi kuasa hukum. Sementara para tergugat termasuk Wali Kota Padang Sidimpuan tidak menghadiri persidangan. Gugatan ini berawal saat Wali Kota Padang Sidimpuan Irsan Effendi Nasution beserta 4 tergugat lainnya melakukan konferensi pers di kantor Wali Kota Padang Sidimpuan terhadap sejumlah media pada tanggal 16 Juni lalu. Irsan Effendi Nasution sebagai Ketua Gugus Tugas menyebut suami Hajjah Syarifah yang berprofesi sebagai anggota Polri merupakan pasien positif COVID-19. Namun, dari medical check-up yang dilakukan suami Hajjah Syarifah justru tidak menderita COVID-19. Akibatnya, penggugat mengalami kerugian material dan immaterial sebesar 21 miliar rupiah. Kerugiannya adalah terbentuk opini publik seolah-olah bahwasannya penggugat itu adalah dan keluarganya orang yang berbahaya, orang yang harus dijauhi karena belum ada kepastian benar atau tidak, positif atau tidak. Nah, itu dia kerugiannya yang mengakibatkan pertama, keluarga secara ekonomi mengalami kerugian karena klien-klien penggugat Bu Syarifah itu semua meng-cancel usaha, baik usaha catering, usaha jasa pelaminan, dan usaha-usaha lainnya. Dan kemudian keluarga dijauhi oleh masyarakat. Sidang gugatan terhadap Wali Kota Padang Sidimpuan ini ditunda hingga 3 Agustus 2020. Ajan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. 14 pegawai BPJS Ketenagakerjaan Pematang Siantar diduga terpapar corona. Untuk itu, Gugus Tugas COVID-19 Pematang Siantar menutup sementara kantor BPJS Ketenagakerjaan selama 14 hari. Sebanyak 14 pegawai BPJS Ketenagakerjaan Pematang Siantar diduga terpapar corona. Hal tersebut disampaikan juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pematang Siantar, Daniel Siregar.
Laporan tersebut diterima dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara setelah para pegawai BPJS Ketenagakerjaan menjalani tes secara mandiri di Medan. Informasi ini kita terima dari Dinas Kesehatan Provinsi, sehingga langkah yang kita lakukan adalah untuk memutus mata rantai terhitung tanggal 13 sampai tanggal 27 Juli 2020. Gugus Tugas telah merekomendasikan penutupan sementara kantor BPJS Ketenagakerjaan yang di Jalan Sakti Lubis, agar dalam masa inkubasi 14 hari ini itu pemutusan mata rantai bisa kita lakukan, dan ini sudah kita koordinasikan dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan. Guna pemutusan mata rantai COVID-19, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Pematang Siantar merekomendasikan penutupan sementara kantor BPJS Ketenagakerjaan selama 14 hari. Sementara, untuk aktivitas pelayanan dilakukan secara online. Joe Ambarita melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, petugas pemuktahiran data pemilih dari KPUD Nias diusir paksa oleh seorang warga saat melakukan kegiatan coklit. Hal tersebut terjadi karena kesalahpahaman dan telah didamaikan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan Ida Nogawo bersama Kepala Desa Hilihawai. Diketahui dari video amatir yang ramai di media sosial yang menghebohkan netizen atas tindakan seorang lelaki warga Desa Hilihawai, Kecamatan Ida Nogawo, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, mengusir paksa petugas PPDP yang ingin melakukan coklit. Saat diusir, nampak petugas PPDP tidak melakukan perlawanan dan pergi meninggalkan rumah yang hendak mereka data. Firman Mendrova selaku Ketua KPU Nias saat dihubungi mengaku hal tersebut benar telah terjadi dan itu hanya kesalahpahaman. Menurut Firman, kejadian itu telah didamaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Ida Nogawo bersama Kepala Desa Hilihawai. Sehingga pada akhirnya warga yang sempat mengusir PPDP itu mengizinkan dirinya bersama keluarganya untuk didata. Augomano Zega melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Karo lakukan penggeledahan di kantor Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo. Penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan tempat pembuangan akhir tahun 2015 sampai 2017 yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 1,7 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Karo melakukan penggeledahan di kantor Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD Kabupaten Karo terkait dugaan korupsi dana pengadaan tempat pembuangan akhir atau TPA tahun 2015 hingga 2017. Terlihat penggeledahan dilakukan secara ketat, dua petugas kepolisian berada di depan pintu. Tidak ada yang diperbolehkan masuk. Setelah beberapa jam di dalam ruangan BPKPAD, Kejari terlihat keluar membawa 3 koper. Bukan hanya itu, 1 unit printer berwarna hitam juga turut diamankan. Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Karo, penggeledahan ini dilakukan untuk pengambilan dokumen dugaan korupsi TPA yang terjadi sejak 2015 hingga 2017. Penggeledahan tentang untuk pengambilan dokumen sesuai dengan pasal 184 KUHP. Berarti ini pengembangan dari kasus yang kemarin yang kita tangani itu? Iya. Dalam kasus apa, Bu, namanya ini? TPA. TPA Dokan, Bu? Iya, tempat pembuangan air sampah. Apa aja? Gimana? Apa aja yang kita bawa hari ini, Bu? Baik ya, buat teman-teman media, kami kalau ada lagi rekan-rekan media mau pertanyakan, di Kejaksaan Negeri Karo kami sediakan humas untuk menanyakan bagaimana dan apa yang kami ambil. Sekda menjelaskan pihaknya kooperatif dalam hal pengungkapan kasus korupsi yang melibatkan ASN di lingkungan pemerintahan Karo.
Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika dalam sebuah seminar daring di Jakarta pada Senin 20 Juli mengatakan pihaknya terus mendorong akselerasi transformasi digital nasional melalui 4 kebijakan. Sehingga ditargetkan pada 2023 Indonesia akan meluncurkan satelit multifungsi HTS Satria untuk melengkapi 5 satelit nasional dan 4 satelit asing yang digunakan saat ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika berjanji akan terus mendorong percepatan transformasi digital di Indonesia demi mengakselerasi pengembangan berbagai bidang kehidupan masyarakat, utamanya ekonomi digital yang sangat membutuhkan keandalan akses internet. Untuk itu, seperti diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam sebuah seminar secara daring di Jakarta pada 20 Juli, pihaknya terus melakukan 4 langkah kebijakan. Sehingga ditargetkan pada tahun 2023, Indonesia akan meluncurkan satelit multifungsi atau High Throughput Satellite Satria untuk melengkapi 5 satelit nasional dan 4 satelit asing yang saat ini digunakan. Pertama, penyelesaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata dan berkualitas. Kedua, pengembangan teknologi pendukung akselerasi transformasi digital. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia atau talenta digital dengan jumlah dan kualitas yang memadai serta berkelanjutan. Dan keempat, penuntasan legislasi primer serta penguatan kerjasama internasional. Kami juga terus mendorong penguatan kerjasama internasional, terutama di bidang ekonomi digital dan arus data lintas negara, dalam rangka meningkatkan potensi ekonomi digital Indonesia, sekaligus memastikan ekosistem digital yang aman, sehat, dan berdaulat. Johnny meyakini apabila keempat langkah itu dioptimalkan, maka transformasi digital nasional akan berakselerasi jauh. Selain itu, kesetaraan layanan internet akan merata hingga lokasi terpencil di Indonesia. Dari Jakarta, Pamela Sakina, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.